Gelombang radio. Mi, itu yang gitu sih, pada gini-gini. Tahu itu apa sih? Kenapa sih, Mi? Cari TikTok apa ya? Boleh. TikTok. Mi, kalian tahu nggak sih yang apa materi minggu lalu yang mau dijelasin itu loh, yang elektromagnetik ada 7 tuh. Gue tuh nggak kedengeran tahu, bukan kedengeran sih, bercanda main HP juga. Kita juga sama sebenarnya mau jamu, Mi. Tapi kita nggak tahu ya sedikit. Ada. Iya ada 7 Mi. Ada, Mi. Orang sampai manfaatnya juga dijelasin. Iya, tahu. jadi gini loh, Mi. Nggak tahu gue nya. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik tuh ada 7, Mi, katanya, Mi. Kata Budi yang kemarin itu kita Itu apa aja, tuh. Pin? Jadi Itu yang 7 tuh contoh apa jenis? jenis itu satu dulu ya, apa deh? Iya, Dulu. contohnya Yang deh. pertama kan itu tadi ada gelombang radio ya, gelombang radio kan. Itu apa tuh? Nah, contohnya dari yang saya teliti dari kemarin Pak DJ ya, kalau dia mau tidur dulu. Jadi katanya tuh ponsel. Ponsel apa radio? Orang namanya aja radio. Menurut kamu, Mi, ponsel apa radio, Mi? Tahu, saya kan Ya tadi bilangnya lo yang tahu. Ponsel apa radio nih? tulisannya sih radio. Tapi kalau radio emang contohnya radio doang. Radio kayaknya nggak bukan radio doang, banyak deh. Mau kira yang katanya Alvin kan tadi kan bilang gelombang radio itu kan ada ponsel-ponsel, padahal kan namanya radio. Itu tuh emang ponsel tuh masuk contohnya juga. Iya, jadi ponsel itu salah satu contoh dari gelombang radio. Nah, jadi salah satunya tuh kayak itu Jenap lagi ngapain, Manap? Kenapa dia ngapain? Gue lagi video call. Loh, Hai guys. ini bisa masuk ke contohnya juga nggak dari gelombang radio? Bisa, karena emang ponsel tuh kerja begitu. Pada gelombang mikro. Ya, lo tau gak sih contoh gelombang mikro? Apa ya? Wait ya. Nah, ini makanan yang sudah di microwave. That sound of microwave. Tapi nggak cuma itu doang. Contoh yang lainnya ada komunikasi radar dan gelombang radar. Inframerah. Sekarang belajar fisika, Mi. Sekarang. Iya. Iya sih. Materi sekarang tuh lanjutin infra yang apa sih? Infra apa sih nih? Infrared. Kamera. Nah, bukan bahasa Inggris. Yaudah, Ingat tadi pagi. inframerah. Ya, boleh. Inframerah itu yang bukannya buat bayi itu ya? Cuma USM. USG. Tapi tahu manfaatnya buat kesehatan Apa? juga. Inframerah? Iya. Buat apa tuh? Emang ada? Apa sih? Aduh, Mbak, yang penyakit totol merah Totol. tuh, itu Polkadot. cacat. Oh, cacat. Oh, berarti nanti bisa cacat-cacat di sini gitu, bisa pakai infrared gitu. Iya, jadi dalam inframerah tuh dia punya pancaran tertentu gitu buat Itu buat Keren nggak? Keren banget sih. dan sinar UV. Jenap makin panas aja tahu. Iya, tapi kamu jangan ngeluh, soalnya ini sinar UV ini termasuk ke dalam sinar elektromagnetik. Nah, sinar UV ini dapat membantu kamu mendapatkan vitamin D. Sinar X. Sinar gamma. duduk sini nih. Agak mau, takut jatuh. Gak bakal. Jatuh. Jatuh. Jatuh juga bakal mati di sini, Ya, Mas. di Itu sini. tuh mati tuh. Aduh, patah tulang dong. Iya. Ngomongin patah tulang. Patah tulang tuh kan di dokternya, Nah. diperiksanya. Nah, itu pakai apa sih, Mi? Kalau nggak salah pakai sinar X. Kenapa enggak Y? Sama Y. Jadi Enggak. Sudah terus. Jadi sinar X tuh buat apa, Mi? Kan bisa kan patah tulangan. Iya, di tangan. Jadi kita dilihat di mana nih yang patah pakai sinar itu. Jadi ketahuan nanti misal patah di sini, patah di tulang. sini gitu. Oh, kalau misalnya patah tulang ya, Mi. Iya. Terus ada lagi, Pin. Apa tuh? Yang bisa buat bersih-bersihin alat-alatnya itu, Apa? alat dokteran. Sinar Parma. Gamma. Sinar Parma. Pak, gimana sih? 何お前はもう死んでいる。 Gamma. Sinar gamma. Oh, iya, sinar gamma. Sinar gamma buat apa itu, Mi? Buat bersihin. Buat bersihin. Oh, berarti bekas buat yang kuning-kuning itu dia bersihin pakai sinar gamma. Bersihin nanti infeksi, Pin. Iya. Kalau nggak Atau sinar tampak. Nah, Mi, kita kan mau ngambil jurusan teknik industri ini, Mi ya. Jadi waktu dulu gua pernah tuh, Mi, apa namanya? Diajak ke tempat kerjaan bapak gua. Nah, gue tuh di sana ngeliat yang namanya kayak misalnya besi nih, jadi dipanasin atau dipotong, terus baja gitu. Oh, itu kayaknya pernah deh di pelajaran fisika. Namanya kalau nggak salah sinar tampak. Sinar tampak. Itu bisa buat ngelas, bisa buat motong baja, besi, lempengan. Iya. Jadi yang apa yang gue tadi tuh pas waktu dulu berarti itu kerja kinetik dari sinar tampak, Mi. Iya benar. Oh, begitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh, jadi kita nih berarti harusnya sekarang ini bisa mempelajari tentang itu, Mi. Iya betul. Di fisika ini, Mi. Aduh, fisika fisika lagi.
Sinar gamma. Pada sinar gamma dimanfaatkan untuk mensterilisasi makanan dengan cara iradiasi makanan. Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Proses ini juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Bidang kesehatan Sinar X. Sinar X dipergunakan untuk fotografi oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895. Sinar X mengalami perkembangan penggunaan untuk pencitraan medis sekarang sampai bahkan nama penemunya sering digunakan untuk menyebut sinar X sebagai ronsen. Hasil pencitraan sinar X dapat menghasilkan gambaran struktur tubuh untuk memeriksa penyakit atau masalah lain yang ada dalam tubuh manusia. Jadi, sinar X merupakan alat diagnostik bagi penyakit pasien. Terdapat beberapa peralatan medis yang menghasilkan sinar X, yaitu radiografi sinar X, mesin ronsen, CT scan, dan fluoroskopi. Ini ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, sinar UV ini merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Paparan sinar matahari dalam jumlah yang tepat dapat membuat tubuh memproduksi vitamin D dengan cara membakar kolesterol yang ada di sel kulit. Nah, vitamin D ini akan membantu memperkuat tulang, otot, dan imun manusia. Bidang industri atau sinar tampak. Nah, dalam bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Sinar laser berkekuatan beberapa juta watt, sanggup untuk memotong keping baja dan lebih cepat dan lebih bersih daripada alat potong konvensional. Bidang kesehatan. Inframerah dapat digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh. 1, 3. Bidang kesehatan. Inframerah banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dokter dalam diagnosis kondisi pasien sehingga ia dapat membuat keputusan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti cacar. Pada gelombang mikro dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur seperti microwave atau oven. Alat ini diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat di awal tahun 1947 oleh Spencer. Pada tahun 1945, Spencer meneliti kemampuan gelombang radar pada lembaga pertahanan Raytheon. Ketika ia berdiri di dekat sebuah magneton yang hidup, tiba-tiba coklat yang ada di sakunya meleleh. Spencer curiga lelehnya coklat yang ia miliki diakibatkan oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan magneton tersebut. Akhirnya, ia melakukan penelitian dan membuat alat yang dikenal dengan microwave oven. Karena pemanasannya memanfaatkan gelombang mikro. Jadi, penemuan ini diawali dari faktor ketidaksengajaan. Gelombang radio. Pada gelombang radio kita dapat memanfaatkan melalui ponsel. Ponsel adalah barang elektronik yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seiring perkembangan teknologi, kehadiran ponsel semakin sulit untuk dilepaskan sebagai kebutuhan utama. Karena melalui ponsel, semua sarana komunikasi jarak jauh dapat diatasi dengan baik. Ditambah dengan media dan aplikasi yang bisa diinstal di ponsel untuk memudahkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Namun, dalam kinerjanya yang cepat untuk berbagi informasi dengan jarak yang jauh, ponsel memerlukan gelombang radio sebagai pancaran sinyal. Sekian, goodbye guys.